Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kacabdin Dinas Pendidikan Wilayah 5 Provinsi Jawa Tengah beserta Ibu, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat sehat dan sempat yang diberikan kepada kita. Terima kasih sekali. Saya Ratna Widiarti, biasa dipanggil Nana, diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ibu Darma Wanita SMK Negeri 2 Salatiga. Dan tamu kita kali ini adalah Ibu Umi Masruroh. Beliau adalah istri dari Bapak Astiko SPD. Bapak Astiko ini mengajar di bengkel otomotif, khususnya mata pelajaran TKR. Dan selain itu, Pak Astiko adalah Kepala Tata Usaha di SMK Negeri 2 Salatiga. Selamat datang Ibu di SMK Negeri 2 Salatiga. Terima kasih Mbak Ratna telah mengundang kami di SMK Negeri 2 Salatiga. Nah, ini Bu, sebentar lagi ya, tanggal 22 Desember itu kan peringatan Hari Ibu. Nah, untuk itu kami berkesempatan mengundang Ibu di sini. Tentu saja kami ingin sekali berbincang-bincang dengan Ibu, menggali sesuatu dari Ibu, bagaimana Ibu Umi berperan ya dalam keluarga. Tentunya Pak Astiko itu selaku KTU itu pekerjaan banyak sekali ya Bu ya. Jadi mungkin tidak sempat ya di keluarga itu kadang-kadang mungkin hanya beberapa jam ya Bu ya. Berapa jam kira-kira Pak Astiko itu di biasanya kalau pulang itu malam. Nah, kalau pulang sampai malam ya nih. Nah, untuk itu kali ini kami akan menggali bagaimana peran ibu menurut Ibu Umi selaku Ibu Dharma Wanita. Terima kasih Mbak Ratna yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya di sini mendampingi Pak Astiko itu sudah sejak 2000 sampai dengan sekarang. Sudah cukup lama ya. Cukup lama. Pak Astiko dulu di Semarang, kemudian pindah di SMK Negeri 2 Salatiga ini sejak tahun 2000. Dan alhamdulillah selama saya mendampingi Pak Astiko yang luar biasa sibuknya mengurus SMK Negeri 2 Salatiga ini, tentu saya sebagai ibu harus benar-benar berperan aktif dalam keluarga kami. Maka peran ibu dalam keluarga menurut saya itu yang pertama adalah ibu atau istri sebagai pendamping suami, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu sebagai menteri pendidikan bagi putra-putri kami. Karena apa? Ibu adalah sekolah yang pertama, Madrasatul Ula, sekolah yang pertama bagi putra-putri kami sejak di dalam rahim atau sejak dalam kandungan. Jadi anak-anak sebelum mengenal orang lain, tentu siapa yang dikenal adalah ibunya. Maka ibu sebagai sekolah yang pertama. Kemudian selain itu, selain mendidik anak-anak, ibu juga harus punya peran sebagai manajer dalam mengurus urusan terutama tentang dapur. Begitu. Karena kalau di dapur itu tidak ada manajernya, akan berantakan ya. Anak-anak akan lapar, suami pulang kerja tidak ada makanan dan lain sebagainya. Maka peran ibu harus menjadi manajer di dalam
rumah tangga ini, ngurusi dapur dan lain-lain. Kemudian juga peran ibu dalam bermasyarakat. Jadi seorang ibu sesibuk apapun harus tetap aktif di dalam masyarakat, mengikuti PKK, mengikuti Dasa Wisma, mengikuti juga pengajian-pengajian yang berada di lingkungan masing-masing. Dan kebetulan di lingkungan saya itu banyak kegiatannya, terutama ibu-ibu itu dalam pengajian itu punya banyak grup. Jadi ada grup sholawat, kemudian ada grup ikro, ada grup lagi al berjanji, dan ada grup-grup yang lain. Ibu juga sibuk ya. Iya. Dulu pernah lomba ikut rebana itu. Jadi ada tingkat kota, kemudian tingkat provinsi. Nah, ini bisa diajarkan di Dharma Wanita SMK 2 ini Bu ya, untuk lomba rebana ya itu. Jadi kalau melihat kegiatan Ibu di rumah selaku pendamping Bapak juga di masyarakat kan sibuk sekali ya Bu. Nah, yang ingin kami tanyakan ini seputar anak nih Bu ya. Ibu tentunya sangat berperanan penting ya dalam membentuk karakter anak. Nah, Ibu putranya berapa nih, Bapak Astiko? Anak kami 3. Yang pertama laki-laki, dan alhamdulillah sekarang sudah mengajar juga, jadi guru seperti bapaknya. Kemudian yang kedua perempuan, baru kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian yang ketiga juga kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Jadi laki-laki, perempuan. Nah, tentu saja karakter masing-masing anak kan beda ya Bu ya ini ya. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi karakter anak tersebut. Nah, untuk itu yang saya tanyakan, faktor apa yang bisa mempengaruhi karakter anak? Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakter putra-putri kami atau anak-anak kami. Yang pertama tentu keluarga. Yang pertama keluarga, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah teman atau sahabat-sahabatnya, kemudian yang berikutnya adalah sekolah, dan yang terakhir adalah sosial media. Ya. Jadi anak-anak sekarang itu luar biasa bersosial media, maka perkembangan teknologi ya, pinter-pinternya orang tua mengawal, mengawasi, mengontrol putra-putri kita dalam bersosial media. Kemudian tak kalah penting adalah doa kita. Karena doa adalah yang bisa merubah karakter anak. Tentu harus diikuti dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT. Karena doa itu ada 4. Yang pertama mungkin langsung dikabulkan Allah SWT. Misal memohon diberi kesehatan, maka Allah langsung kabulkan. Yang kedua diganti dengan kebaikan yang serupa. Jadi minta doa A diganti B, tapi sama-sama baiknya. Yang ketiga ditunda. Maka saya mengajak kepada ibu-ibu semua dan wanita untuk senantiasa berdoa sedini mungkin untuk putra-putri kita, agar supaya putra-putri kita kelak menjadi putra-putri yang berakhlakul karimah. Kemudian yang keempat, belum dikabulkan, belum diganti, kemudian juga belum ditunda, yang pasti insya Allah mendapat pahala. Karena doa yang baik itu nilainya adalah ibadah. Jadi doa adalah senjatanya ibu-ibu. Begitu ya. Iya. Nah,
dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi karakter anak itu banyak sekali ya Bu. Tadi Ibu menyebutkan ada berapa Bu tadi? Ada 4 faktor yang mempengaruhi. Nah, yang ingin kami tanyakan ini mungkin pertanyaan terakhir Ibu ya. Jadi apa atau bagaimana cara membentuk karakter anak menurut Ibu? Untuk membentuk karakter anak agar supaya anak kita solehah, soleh, berakhlakul karimah. Yang pertama adalah kita meneladani dulu. Siapa yang harus kita teladani? Yang pertama adalah kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini kita mengambil kisahnya Ibu Siti Hajar bersama Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail kecil, kemudian ditinggal hanya berdua di gurun pasir bersama Ibu Siti Hajar, tidak punya apa-apa, tidak punya bekal, padahal ketika itu harus memberi air atau memberi minum kepada Nabi Ismail. Maka apa yang dilakukan Ibu Hajar adalah bolak-balik lari-lari kecil antara Safa dan Marwah sampai 7 kali keliling, dan akhirnya Allah memberikan mukjizat air Zam-Zam yang luar biasa manfaatnya sampai dengan sekarang ini. Itu kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya bahwa seorang ibu harus kuat, harus berikhtiar semaksimal mungkin sampai Allah mengabulkan doa kita. Itu. Kemudian bagaimana mendidik anak-anak kita supaya berkarakter, berakhlak mulia? Maka tentu ada fase-fasenya. Fase yang pertama ini kita membicarakan sesuai sunnah. Fase yang pertama ketika anak kita berusia 0 sampai 6 tahun. Jadi 0 sampai 6 tahun. Itu anak-anak kita harus kita perlakukan seperti raja dan ratu. Raja dan ratu. Apapun harus kita layani. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali harus kita layani. Mandi, makan, memakai baju, bahkan bermain itu harus kita layani. Sebagaimana seorang pelayan melayani rajanya. Maka putra-putri kita juluki ketika 0 sampai 6 tahun adalah sebagai raja dan ratu. Itu yang pertama. Kemudian fase yang kedua itu umur 7 sampai dengan 14. 7 sampai dengan 14. Anak-anak itu sudah membutuhkan kawan. Anak-anak sudah mulai remaja. Maka siapa yang akan menjadi kawan pertama anak kita adalah ibu. Tempat curhat. Agar supaya putra-putri kita itu tidak curhat kemana-mana, tidak curhat kepada orang lain. Ketika punya masalah, ketika punya sesuatu yang mungkin ingin diutarakan, maka satu-satunya tempat curhat adalah ibu. Kemudian 7 sampai dengan 14 tadi itu anak harus sudah mulai dididik disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Anak sudah butuh kawan tadi, butuh kawan. Kemudian anak juga harus dididik disiplin dan tanggung jawab. Contoh misalnya, ketika anak 7 tahun, anak diperintahkan untuk melaksanakan sholat, walaupun belum diwajibkan, tapi ketika 7 tahun perintahkan anak-anakmu untuk
melaksanakan sholat. Kemudian ketika nanti umur sampai 10 tahun, putra putri kita kok mengabaikan, tidak melaksanakan sholat, maka pukullah, artinya dipukul dengan nasihat, dipukul dengan ilmu, agar supaya putra putri kita bukan dipukul-pukul iya, gitu, bukan ya, dengan pecot ya. Tapi ketika anak sudah balik antara 7 sampai 14, itu mungkin kan sudah ada yang haid, kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki berarti sudah khitan. Maka kalau sudah haid dan khitan kan anak-anak sudah wajib. Yang tadinya belum wajib kan sudah wajib melaksanakan sholat. Maka pukullah dengan ilmu, pukullah dengan nasihat yang lemah lembut. Dari pendidikan sholat itu dapat kita ambil pelajaran. Berarti ada tanggung jawab, ada disiplin, ada mandiri juga. Karena sholat tidak boleh ditukar. Zuhur ditukar nanti isya kan tidak bisa. Jadi itu sebagai contoh disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Kemudian setelah anak umur 14 sampai dengan 21, itu anak benar-benar masa-masa pubertas, masa-masa puber. Mungkin anak kita sudah mulai mengenal cinta, kemudian sudah mulai tertarik kepada lawan jenis. Maka di situ kita harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai di saat umur 15 sampai dengan 21 itu kita lerwo. Lerwo dalam arti kita mengabaikan. Berarti tidak anak kontrol, butuh pendampingan, ya. Maka anak itu benar-benar butuh dikontrol, diawasi, diarahkan, dikawal, agar masa pubertas ini lulus. Kemudian ketika anak sudah mencapai umur 21, itu barulah kita beri kepercayaan. Kita beri kepercayaan penuh ketika mengambil suatu keputusan. Tetapi tidak harus kemauan ibu harus diikuti oleh anak gitu. Tetapi kita juga harus tetap mengontrol, mendampingi, mengawal agar supaya apa yang diambil anak, keputusan yang diambil anak itu adalah keputusan yang terbaik untuk putra putri kita, untuk anak kita, juga keputusan yang terbaik bagi orang tuanya, dan tentu keputusan yang terbaik menurut Allah SWT. Karena ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Jadi masa-masa sudah mulai jadi diri sendiri ini, kun anta 21 ke atas, masa-masa sudah menentukan dia itu siapa, pengen apa, kemudian nantinya cita-citanya mau apa, itu sudah ingin meraih ikhtiar ke sana. Begitu Mbak Ratna. Ya, ini Bu, kalau Ibu kan putranya 3 ya. Ini apa Ibu itu juga dalam mendidik anak itu ada rasa oh si A itu yang paling disayang, nanti si B itu sifatnya seperti ini, membanding-bandingkan antara karakter satu dengan yang lainnya, itu menurut Ibu bagaimana itu Bu? Kalau saya ini mendidik anak itu insya Allah keadilan, adil ya, tidak membandingkan. Tidak membandingkan. Iya. Jadi ketika TK-nya sama. Kemudian ketika SD, waktu itu di SD Muhammadiyah sama. Kemudian ketika SMP itu sama-sama belajar di pendidikan Asalam. Jadi anak yang pertama itu di pesantren Az-Zaitun, yang laki-laki jauh Jawa Barat karena laki-laki. Kemudian yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan itu di satu sekolah, yaitu di Asalam. Dari SD Muhammadiyah kemudian di
Assalamualaikum. Jadi tidak pernah ya Bu, oh kamu karakternya Iya, harus seperti ini, tidak pernah ya Bu tidak. ya. Jadi eh, masing-masing kita hargai, oh karakternya seperti apa kita hargai begitu ya Bu ya, Dan maksudnya. anak-anak itu saling mengisi Mbak Retna, saling Mm-mm. mengisi dalam Iya. arti oh kakak saya sukanya ini, Nah gitu. adik saya sukanya ini tuh Eh, dia saling mengisi tidak gitu. tidak anu ya, tidak Iya, pernah iya, kok kamu kok nggak seperti ini toh kak, kamu iya. tidak seperti ini deh gitu ya Bu Dan ya. saling mendukung. Kadang Gitu. adiknya itu ngusul kepada ibunya, ngusulkan, Mm-mm. "Eh, Mbak ini inginnya ini, Mm-mm. Mas inginnya ini." Itu Mm-mm. adiknya yang ngusulnya. Nanti mbaknya Mm. juga begitu, Mm-mm. mbaknya ngusulkan kepada ibunya, adik itu inginnya begini loh Bu, gitu. Gitu ya. Jadi salah satu cara juga ya Bu ya membentuk karakter dari anak-anak Ibu Umi dan Pak Asdiko ya, agar anak-anak tidak merasa dibandingkan gitu ya. Sekarang kan memang nggak ada eh, perbedaan, misalnya karakternya si A seperti ini, si B seperti ini gitu. Jadi tidak, Bu Umi tidak membanding-bandingkan, yaitu termasuk pembentuk karakter juga ya Bu ya. Nah untuk ini Bu, tokoh pahlawan ya, mungkin ya tokoh pahlawan kita yang kira-kira Perlu bisa kita kita teladani. teladani sebagai ibu, kira-kira menurut Bu Umi siapa ini? Kita kan orang Jawa nih, Iya. ya. Maka kalau saya memilih Raden Dan Ajeng Kartini. Kartini. Bagaimana nih Kartini ini Karena sebagai ibu? Kartini ini kan memajukan pendidikan terutama, memajukan pendidikan, emansipasi wanita, jadi menginspirasi semua ibu-ibu, khususnya Pulau Jawa dan seluruh Nusantara, agar ibu-ibu itu memajukan pendidikan mulai dari keluarga, mulai dari putra-putri kita, agar kedepannya itu putra-putri kita menjadi penerus bangsa, generasi bangsa yang berkarakter. Nah, nantinya insya Allah kalau sudah terbentuk itu di masa yang akan datang itu akan membangun bangsa dan negara ini dengan karakter pula. Raden Ajeng Kartini ya, pahlawan yang bisa kita teladani sebagai seorang ibu itu. Ya, terus ini Bu, yang tadi saya sudah mengatakan yang terakhir ya Bu ya, tapi ternyata cukup menarik juga ya ketika kita berbicara bagaimana peran seorang ibu ya. Sedikit nih Bu ya. Jadi untuk peran ibu ketika mendampingi Pak Asdiko sebagai suami bekerja di kantor itu apa ini Bu? Apa Ibu pernah merasa cemburu ya? Misalnya Pak Asdiko itu kok nggak pulang-pulang gitu. Mungkin Ibu merasa kok jangan-jangan nih bapak saya ini punya simpanan nih di sekolah ini gitu ya. Ini gimana Bu? Sebagai pendamping di rumah itu apa Ibu pernah cemburu ya dengan Pak Asdiko, karena mungkin Pak Asdiko terlalu cinta dengan sekolah, tapi Ibu merasa jangan-jangan atau punya pikiran jangan-jangan Pak Asdiko ini punya selingkuhan gitu ya. Coba ya bagaimana Bu? Pernah nggak Bu ini? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak, karena kita ketika suami Bismillah berangkat kerja, kemudian kita juga Bismillah mengurus rumah tangga, maka kita hakul yakin Allah SWT akan menjaga suami kita di tempat kerja, akan melindungi suami kita di tempat kerja dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan tentu rasa saling percaya itu yang perlu kita tumbuhkan antara suami dan istri. Begitu Mbak Retna. Terima kasih, cukup menarik nih Ibu ya. Jadi ibu-ibu Dharma Wanita di Dinas Pendidikan Wilayah 5 Provinsi Jawa Tengah, bincang-bincang kita dengan Bu Umi yang kurang lebih ini belum ada 30 menit nih ya, tapi ternyata harusnya lebih ya Bu ya, kita bisa menggali
banyak ternyata dari Ada- Ibu Umi ya. Ada satu ada lagi, tambahan ada ini ya. satu lagi. Saya juga mengajarkan kepada putra-putri kita, putra-putri kami ya, tentang bisnis Mbak Retna. Jadi putra-putri kami sejak dini itu kami ajarkan berbisnis. Itu agar supaya kelak di kemudian hari ilmu tentang wirausaha itu bermanfaat ketika nanti hidup di masyarakat, ketika nanti sudah menikah itu insya Allah akan ada ilmunya tentang wirausaha. Kebetulan alhamdulillah saya membuka usaha di rumah jadi bisa dikelola sendiri di rumah, dan usaha kami bergerak di bidang fashion. Ada Instagramnya loh. Oh iya. Nanti di follow ya. Oh iya, nanti Ibu bisa follow ya. Nauraku Fashion. Nauraku Fashion. Nauraku Fashion. Iya. Naura itu saya ambil dari anak ketiga saya. Namanya Naura. Jadi inspirasi menjadi nama usaha kami. Naura Fashion. Nanti di follow ya Mbak Ratna. Iya Bu. Nanti kita sampaikan kepada ibu-ibu ya, ini Ibu Umi ternyata selain menjadi ibu yang selalu mendampingi suami, juga dalam membentuk karakter anak-anak itu hebat sekali ya Bu ya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita petik, kita ambil apa yang diajarkan Bu Umi untuk membentuk karakter putra-putrinya. Dan alhamdulillah susah ya Bu ya, sudah hampir mentas ini ya Bu ya, karena sudah ada yang bekerja, ada yang kuliah tingkat akhir, dan semuanya sudah kuliah. Nah, jadi Ibu Umi dengan ikhlas ya menjadi pendamping Pak Asdiko yang senantiasa selalu bekerja di SMK 2, tapi Bu Umi juga bisa menjadi ibu yang mendidik putra-putrinya dengan baik di rumah dan juga aktif di masyarakat. Nah, ibu-ibu nih, ibu-ibu Dharma Wanita khususnya, kalau kita ambil hikmah dari perbincangan kita siang hari ini dengan Ibu Dharma Wanita kita, Ibu Umi Masruroh, Ibu Asdiko, banyak sekali hikmahnya yang bisa kita ambil. Yang pertama nih, ibu merupakan sosok yang sangat berharga bagi keluarga dan masyarakat. Jadi kehadiran sosok ibu itu memiliki peranan penting bagi generasi penerus bangsa kita ini. Jadi berhasil tidaknya bangsa kita itu berarti juga tergantung dari bagaimana ibu membentuk karakter putra-putrinya ya. Dan juga bagi generasi muda, jangan lupa jasa ibu-ibu kalian ya. Tadi ibu mengatakan bahwa doa ibu itu sangat manjur, senjata ya, sebagai senjata. Doa ibu adalah senjata. Senjata. Jadi kalau ini nih lagunya Bang Roma ini ada nih Bu ya. Ridho ilahi adalah ridhonya, gitu kan Bu ya. Jadi apa yang didoakan ibu itu nanti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ridho ibu adalah ridho Allah. Gitu. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada kami, dan kami mohon ibu-ibu nanti juga bisa menjadi ibu yang berguna bagi suami, bagi anak, dan terutama bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya. Selamat Hari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.